Oh, oke. Halo, selamat siang. Ah, kita ketemu lagi. Ya, oke. Semoga kita sehat selalu, lancar sekali semua urusan selalu. Ya, dua-duanya itu penting ya. Oke. Jadi mudah-mudahan dua-duanya itu eh, selalu sehat, selalu lancar semua urusan. Oke, baik. Sesi kali ini saya akan membahas ya, kelanjutan tentang jaminan kehilangan pekerjaan atau disingkat dengan JKP. Sesi yang sekarang ini adalah sesi atau seri kedua. Jadi lanjutan dari seri satu yang baru lalu. Oke, baik ya. Oke. Nah, pada seri satu yang lalu sudah dibahas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pekerja berhak atas JKP, berhak atas jaminan kehilangan pekerjaan bila di PHK oleh perusahaan. Oke, ya. Nah, saya hanya akan mengulang sedikit bahwa syarat utama agar pekerja berhak atas JKP bila di PHK, syarat yang pertama sekali nih ya, yang paling awal adalah bahwa perusahaan tempat si pekerja ter-PHK itu harus sudah mengikut sertakan semua pekerjanya dalam program 5 jaminan BPJS, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Jaminan Kecelakaan Kerja JKK, Jaminan Kematian JK, Jaminan Hari Tua JHT, dan Jaminan Pensiun JP. Jadi harus perusahaan itu sudah mengikutsertakan semua pekerjanya dalam 5 program BPJS itu. Baru kemudian si pekerja yang didaftarkan untuk ikut JKP itu dicatat oleh BPJS. Kalau belum, berarti belum ya. Oh ya, ya itulah konsekuensinya. Baik, saya akan bahas sekarang ya, masuk pada pembahasan. Tapi sebelum itu saya akan ingatkan bahwa ini adalah sesi yang kedua ya, dengan judul Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Saya tambah sedikit, tidak seenak yang didengar. Oke, dan kenapa demikian? Nanti di bagian akhir akan dibongkar sedikit tentang ini ya. Oke, baik. Dan ini adalah merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 yang kemudian rincikan, didetailkan dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 37 tahun 2021. Baik, jadi ini asal muasalnya ada juga dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah tidak berlaku lagi. Ya. Tapi sekarang menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Baik, nah jadi kembali lagi ke yang tadi, bila perusahaan belum memenuhi syarat tersebut, maka bila terjadi PHK di perusahaan tersebut, pekerjaannya tidak bisa mendapatkan JKP dari BPJS. Tapi ada cara lain. Nah, cara lain itu nanti kita simpan dulu lah. Kita simpan dulu. Oke. Oke. Demikian pengantarnya ya. Sekarang saya akan mulai membahas seri kedua lanjutan tentang JKP pada pada video ini ya. Baik. Baik, oke ya. Oke. Baik, ya, oke. Mari kita mulai pembahasan kita pada seri yang kedua ini. Nah, tampil di screen ya. Di sana di sebelah kiri itu dalam kotak merah ya itu menggambarkan ada suatu perusahaan dengan pekerjanya dan perusahaan itu sudah mendaftarkan atau mengikut sertakan semua pekerjanya ke dalam program eh, BPJS yang 5 itu ya. Jadi jaminan kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Nah, ini suatu contoh, suatu kondisi yang sempurna. Artinya perusahaan sudah mendaftarkan semua pekerjanya uh, ke dalam 5 program BPJS tersebut. Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka kalau ada pekerja dari perusahaan itu di PHK oleh perusahaan, maka pekerja itu akan mendapatkan manfaat 3 macam. Jadi tiga-tiganya dapat, yaitu huruf A uang tunai, huruf B adalah akses informasi pasar kerja, jadi bisa melihat lowongan-lowongan pekerjaan ya di dalam uh, akses informasi ini ya dalam sistem ini, dan juga bisa mengikuti pelatihan kerja pada huruf C itu yang diselenggarakan oleh instansi ketenagakerjaan. Ya baguslah, ya kan?
nganggur, bayangkan orang menganggur, ya kan? Mendapat tiga hal ini, ya ini memang menu yang perlu bagi orang yang menganggur dalam proses mencari pekerjaan lagi. Oke, bagi perusahaan tempat dia bekerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya pada 5 jaminan sosial, ya mereka tidak berhak atas JKP, tidak berhak atas JKP, gitu kan? Apa boleh buat? Karena syaratnya tidak dipenuhi ya. Baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya, ya. Kemudian pasal 20, pada pasal 20 PP 37 tahun 2021 tentang JKP, ada suatu situasi di mana meskipun perusahaan sudah mendaftarkan semua pekerjaannya dalam 5 program yang lengkap tadi, tapi orang itu tetap juga tidak berhak atas JKP kalau berhenti bekerja atau dipecat, kira-kira gitu kan. Oke, nah jadi di sini PHK yang terjadi adalah, jadi di sini ada ayat 1 huruf A, B, C, D. Jadi kalau terjadi satu situasi A atau B atau C atau D, maka meskipun perusahaan itu sudah mendaftarkan semua pekerjanya dan sudah memenuhi ketentuan pada 5 program BPJS itu ya, maka tetap saja orang-orang yang PHK karena A, B, C atau D itu tidak berhak atas JKP. Yaitu kalau orang itu resign, masuk akal kan? Ya kalau orang resign atau mengundurkan diri kan memang dia tidak mau bekerja. Kenapa mesti dapat JKP? Kan enggak kan? Nah itu satu. Yang kedua pada huruf B, cacat total tetap. Cacat total tetap. Cacatnya itu total. Dari sejak, maaf ya, dari sejak ubun-ubun sampai ujung kaki, itu ya ada bagian yang cacat. Yang dia tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa, dan itu total semuanya. Total ya berarti ya maaf kata, dia hanya bisa di tempat tidur, nggak bisa bekerja, tapi masih hidup, maaf ini ya, masih hidup. Ya sudah, kalau seorang sudah begini dan itu dinyatakan oleh dokter yang berwenang di perusahaan, ya sudah, orang itu lalu di PHK karena alasan cacat total tetap. Karena ada istilah juga cacat sebagian tetap. Suatu contoh misalnya tangannya eh, menjadi buntung karena dalam kecelakaan kerja. Buntung itu kan jadi tidak asli ya, tapi masih bisa mengetik, masih bisa setir mobil kali itu kan. Nah itu catat sebagian tapi tetap. Baik, kita lanjutkan. Juga kalau pensiun, ya pensiun sudah lah. Meskipun pada prakteknya orang pensiun masih cari-cari pekerjaan, tapi secara formal pensiun itu ya bapak yang dipensiun itu sudah selesai kan dari pekerjaan tempat dia bekerja. Soal dari pekerjaan lain urusan pribadi, gitu kan. Dan tentunya kalau meninggal dunia, ya karena sudah tidak ada lagi dunia, ya tidak bekerja. Jadi 4 kondisi ini salah satu bila terjadi, maka meskipun perusahaan sudah mendaftarkan semua pekerjaan dalam BPJS dan sudah mengikut serahkan 5 program itu, tetap saja yang bersangkutan, yang PHK karena A atau B atau C atau D, tidak berhak atas JKP. Nah, menarik ini pada ayat 2. Pada ayat 2, kalau seorang pekerja dalam perusahaan itu, saya sebut perusahaan itu adalah perusahaan yang sudah memenuhi syarat tadi ya, PHK pada PKWT sebelum berakhirnya masa yang diperjanjikan, ya kan? Berarti ini yang mem-PHK adalah berarti ini yang mem-PHK adalah perusahaan kan, ya kan? Karena kalau yang mem-PHK pekerja kan resign, masuk kategori dari huruf A kan, nah iya. Jadi ini yang mem-PHK berarti perusahaan, di-PHK oleh perusahaan. Mungkin karena kinerjanya kurang bagus atau melanggar apa dan sebagainya, ya menganggur kan. Padahal mungkin masa kerjanya atau kontraknya masih setahun lagi. Nah, untuk itu yang bersangkutan yang di PHK pada PKWT dan putus sebelum berakhirnya kontrak, maka itu pun mendapatkan JKP. Nah, kemudian yang terkait dengan pembuktian, ya, karena yang terjadi adalah begini, ketika seorang itu bekerja pada perusahaan dan perusahaan itu katakanlah memang sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik, mendaftarkan semua pekerjanya dalam 5 program BPJS, gitu kan, dan kemudian ada salah satu dari mereka di PHK, maka eh, kalau si pekerja itu tahu, nah ini saya ulangi lagi ya,
Kalau si pekerja itu tahu bahwa dia berhak atas JKP, karena bisa juga atau cukup banyak pekerja mungkin tidak tahu tentang hal ini, karena tidak ada sosialisasi katakanlah. Mana ada sosialisasi? Bisa dicek ya kira-kira ya. Ya, paling-paling ini tentunya kalau bagian human capital atau human industrial memang proaktif. Kalau tidak ya diam aja. Bisa-bisa pekerja itu tidak tahu bahwa dia berhak atas JKP. Dia tidak tahu bahwa ada PP 37 tahun 2021 seperti itu. Nah, katakanlah dia tahu ya, maka tentu dia akan menggunakan haknya. Nah, untuk bisa menggunakan haknya, maka eh, pekerja itu harus mempunyai bukti salah satu daripada ayat 3 huruf A, huruf B, atau huruf C. Jadi harus mempunyai bukti salah satu ya. Dan saya kira bisa dibaca sendiri, tidak usah saya jelaskan ya. Gitu. Jadi bukti bahwa dia di PHK dan dia menerima dan terima dan tanda terima laporan PHK dari desa setempat. Kemudian ada perjanjian bersama. Perjanjian bersama itu, ini saya terangkan sedikit, merupakan bagian dari ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan. Jadi kalau terjadi suatu perselisihan hubungan dan kemudian tentunya harus melalui proses uh, perundingan bipartit, ya, perundingan bipartit, perundingan langsung antara perusahaan dan pekerja. Nah, kalau perundingan bipartit itu mencapai kesepakatan, maka ya undang-undang itu katakanlah mewajibkan untuk para pihak membuat PB atau perjanjian bersama. Dan perjanjian bersama ini isinya adalah menyatakan bahwa para pihak mencapai kesepakatan. Dan PB ini untuk kemudian diserahkan kepada hubungan industrial pada PHI, Pengadilan Hubungan Industrial, yang berada di wilayah yang sama dengan tempat perkara itu disidangkan, begitu ya. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah sebagai pegangan bagi si pekerja apabila ternyata katakanlah perusahaan itu ingkar janji, biasanya ini perusahaan yang ingkar janji ya, maka eh, perusahaan itu akan bisa dikenakan sita jaminan, jadi asetnya disita karena si perusahaan kan sudah sanggup membayar katakanlah 300 juta di dalam PB itu ya dari persetujuan itu. Tapi kemudian ingkar janji, ditagih-tagih tidak membayar juga. Nah, kemudian ini akan diproses, akan dieksekusi oleh pengadilan judisial asetnya kalau tetap tidak mau bayar untuk apa, hasil penjualan aset itu untuk membayar kewajibannya nanti 300 juta. Kira-kira begitu ya PB di sini. Jadi dalam hal ini PB itu juga bisa menjadikan salah satu bukti bahwa telah terjadi PHK. Dan juga tentunya yang C itu adalah petikan atau putusan dari PHI. Nah ini yang huruf C, petikan atau putusan PHI bahwa eh, perkara itu berlanjut ke eh, Mahkamah Agung, kasasi, dan belum ada putusan yang mengikat atau inkrah, ya, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, PHT, ya, seperti itu. Nah, ini, jadi kalau salah satu pihak mengajukan ke Mahkamah Agung untuk kasasi, tapi belum ada keluar putusan kasasi, kan belum inkrah, belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi kalau kemudian perkara ini tidak berlanjut ke Mahkamah Agung, berarti ya sudah selesai di PHI. Nah itu berarti sudah mempunyai kekuatan hukum tetap seperti itu, maka PHK-nya ya tetap gitu kan. PHK-nya benar-benar terjadi. Maka boleh mengajukan ini sebagai bukti untuk meminta diberikannya JKP dari BPJS. Oke, baik kita lanjutkan. Nah ini penting ini supaya tahu jumlahnya. Oke ya. Tentang besaran daripada berapa sih, dapat berapa sih begitu ya. Itu diatur dalam pasal 21 ayat 1. Di situ pada ayat 1 India mengatakan bahwa eh, manfaat uang tunai itu diberikan hanya dalam waktu 6 bulan ya, semasa semasa dia PHK, hanya 6 bulan, dan itu dibagi menjadi dua, 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua. 3 bulan pertama si pekerja ter-PHK itu mendapatkan 45% dari 5 juta ya. Saya sampaikan ini dalam sesi yang lalu.
bahwa upah untuk menghitung itu dibatasi paling paling besar 5 juta. Jadi 45% dari 5 juta untuk 3 bulan. 3 bulan pertama. 3 bulan kedua pada huruf B itu berkurang nih. 25% dari 3 bulan. Nah, begitu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ke sebelah kanan pada pasal 21, hitung-hitungannya dari 45% dan kali 5 juta dan 25% kali 5 juta adalah, ya, saya bacakan ya di bawah ini, catatan saya, berdasarkan ketentuan pasal pada pasal 21 ayat 1, 2, 3, dan 4, gitu kan, maka huruf A, pada 3 bulan pertama pekerja akan menerima JKP atau upah katakanlah ya, itu sebesar 2.250.000 per bulan. Dari mana itu? Itu adalah 45% dikalikan 5 juta. Jadi kalau dikalikan 3, ya 6.750.000 dalam 3 bulan. Yang B, ya, pada 3 bulan kedua, pekerja akan menerima JKP atau upah di sini, yaitu 1.250.000 per bulan. Dari mana ini dihitung? Yaitu dari 25% kali 5 juta. Dan ini pun 3 bulan, dalam 3 bulan akan menerima 3.750.000. Jadi, kalau perolehan 3 bulan pertama, total perolehan pihak 3 bulan pertama, ditambah total perolehan pada 3 bulan kedua, semuanya itu adalah berjumlah total semuanya sebesar 10.500.000 dalam 6 bulan. Dan setelah itu sudah tidak dapat lagi apa-apa, sudah selesai. Masa terus-terusan ya, dibatasi kan? Itu dibatasi JKP. Baik, pada halaman berikutnya ya, halaman terakhir ini pada pasal 22, ini sama saja ya sebetulnya dengan yang tadi ya, menjelaskan. Jadi di sebelah kanan itu tertulis tentang rincian yang tadi saya bacakan. Anda bisa baca-baca lagi sendiri ya. Kira-kira begitu. Oke. Dan ini penting ya pada pasal 22 bahwa besaran 5 juta itu tidak abadi dan ini disesuaikan. Setiap 2 tahun sekali akan direview, disesuaikan. Nah, ini tinggal menghitung dari mana. Kalau ini dihitung dari sejak Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja kan tahun 2020, gitu kan. Nah, ya kan. Kalau 2 tahun berarti 2022. Kalau menghitung itu. Tapi kalau dihitung dari PP-nya, Peraturan Pemerintah, itu tahun 2021. Ya, sekarang 2 tahun, sekarang 2023. Saatnya 5 juta itu akan ditinjau kembali. Ya, kecenderungannya sih akan naik, ya, tidak akan berkurang. Tapi menaiknya berapa, nanti kita lihat, periksa lagi, apakah sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang ini. Sepertinya belum. Jadi masih menggunakan PP 37 tahun 2021. Baik, demikian untuk sesi yang kedua, sudah maju lagi, dan masih, ya ini kelihatannya baru separuh jalan ini ya, jadi bisa-bisa seri ini sampai seri yang keempat ya mungkin. Ya, saya kira begitu, dan itu akan tuntas semuanya tentang JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Baik, semoga bermanfaat ya, kita ketemu lagi sebentar lagi untuk kita membahas seri yang ketiga, yang tidak kalah serunya dan mendebarkan. Oke, baik sampai di sini. Oke, seperti biasa, salam sehat dan sukses selalu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Oke.